Silakan duduk. Kemudian menutup privasi klien, tertutup. Setelah itu perkenalkan Mbak, saya bidan Mila. Saya bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Di sini maaf, dengan Mbak siapa? Dinda. Mbak Dinda. Ya. Umur 16 tahun. Alamatnya mana? Sogoimo. Oh, nggih. Di sini Mbak Dinda ada yang dikeluhkan saat ini. Iya. Keluhannya apa, Mbak? Keluhannya gatal di sekitar lipatan paha, Mbak, dan alat kelamin. Saat ini menstruasi hari kedua dan kebiasaan saya mengganti pembalut itu 2-3 kali dalam sehari. Oh iya. Di sini saya akan menjelaskan dengan keluhan Mbak tadi. Di sini saya akan memeriksa secara umum. Ini Mbak Dinda ya? Iya. Mbak Dinda ini tekanan darahnya 11 per miligram. Kemudian suhu tubuh 36,4 derajat. Nah, di Mbak Dinda 80 kali per menit. Terus keluhannya daerah paha kelihatan kemerahan ya. Iya. Dari keluhan Mbak tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Mbak Dinda tadi. Untuk menanggulangi permasalahannya, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang personal hygiene saat menstruasi. Mbak Dinda tahu nggak personal hygiene saat menstruasi itu apa? Tidak. Oh tidak, ya Mbak ya. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian personal hygiene itu. Perilaku seseorang berkaitan tentang memelihara kesehatan dan menjaga kebersihan wanita. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi itu tadi. Yang pertama yaitu penampilan, praktek sosial, ada tingkat ekonomi, pengetahuan tentang menstruasi, budaya, kemudian kebiasaan seseorang itu tadi, dan kondisi fisik. Dari sekian faktor ini tadi saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat saja ya Mbak ya. Semoga Mbak Nadia bisa memahami. Yang pertama yaitu citra tubuh atau penampilan, yaitu menggambarkan penampilan seseorang, tentang pentingnya personal hygiene. Kemudian praktek sosial ini termasuk kelompok-kelompok sosial mempengaruhi perilaku seseorang dengan memanjakan anak-anaknya. Dengan memanjakan anak ini, dia akan mengalami perilaku perubahan pada personal hygiene-nya. Kemudian tingkat ekonomi seseorang ini biasanya dia itu akan membutuhkan untuk personal hygiene. Contohnya kebutuhan sikat gigi, kemudian sampo, sabun untuk personal hygiene. Kemudian pengetahuan tentang menstruasi ini penting karena ini akan berpengaruh perilaku kesehatan. Ketidaktahuan perilaku kesehatan ini akan menyebabkan penyakit pada saluran reproduksi. Kemudian budaya seseorang itu mempunyai kepercayaan budaya masing-masing untuk bagaimana dia berperilaku personal hygiene. Kemudian ada kebiasaan seseorang itu biasanya dia mengetahui, oh iya, dia kapan mau akan mandi, sikat gigi, mencuci muka, kapan dia akan mencuci rambutnya, keramas, dan dia mengetahui pas produk apa yang pas untuk dirinya, mulai produk sikat gigi, shampoo, sabun, dan lain-lain. Terus kemudian kondisi fisik itu biasanya ketika dia itu daya tahan tubuhnya menurun, dia akan sakit. Kemudian dia tidak mampu untuk merawat diri, dia membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat dirinya sendiri. Kemudian indikator personal hygiene saat menstruasi itu ada beberapa langkah. Itu ada 5 ya Mbak ya. Yang pertama yaitu perawatan kulit wajah. Kedua yaitu kebersihan rambut. Terus kemudian kebersihan
tubuh dan area genitalia, terus kebersihan pakaian sehari-hari, terus penggunaan pembalut. Dari 5 indikator ini, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya Mbak. Yang pertama, perawatan kulit wajah. Ini biasanya pada remaja ini sangat sensitif karena akan menimbulkan jerawat di wajah. Kemudian kebersihan rambut. Karena kita itu sering berkeringat, nanti akan menyebabkan ini ketombe, banyak ketombe dan bakteri-bakteri. Terus usahakan nanti jangan mencabuti bulu di area genitalia ya Mbak ya. Itu akan menyebabkan lubang-lubang dan nanti akan dimasuki bakteri-bakteri dan menyebabkan jamur, penyakit kulit itu tadi. Itu jangan dilakukan. Kemudian kebersihan tubuh itu tadi, kebersihan tubuh dan organ genitalia. Setelah itu ketika kita berkeringat itu kita usahakan selalu membersihkan lipatan-lipatan yang tersembunyi karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menimbulkan penyakit. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari Mbak. Pakaian sehari-hari itu kita memakai baju yang bersih, yang berbahan katun halus, dan usahakan memakai celana dalam itu jangan yang ketat, yang longgar. Nanti kalau ketat organ dalam kita tidak sulit untuk bernafas dan menyebabkan iritasi, itu tidak baik. Dan kemudian memakai pembalut itu saya anjurkan jangan memakai pembalut yang berbau parfum, mudah menyerap darah. Terus kemudian apabila pembalut itu sudah penuh, sebaiknya selalu diganti karena kalau penuh, kalau tidak diganti nanti akan cepat bertumbuhnya perkembangan jamur. Setelah itu di sini saya akan kesimpulan untuk personal hygiene jenengan. Yang bagus itu yang pertama, yang kita lakukan personal hygiene untuk menanggulangi masalah-masalah tadi, yaitu mencuci muka. Mencuci muka itu sehari 2-3 kali ya Mbak ya. Kemudian itu karena untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian mencuci rambut itu maksimal 2 kali sehari ya, menggunakan sampo. Kemudian kita mandi itu minimal sehari 2 kali. Setelah itu memotong kuku yang bersih. Setelah itu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang genitalia ya, kemudian membersihkan genitalia dengan air bersih. Jangan menggunakan cairan antiseptik atau dengan menggunakan parfum. Kemudian teknik cara membersihkan area genitalia itu yang benar, dari atas ke bawah, dari vagina ke belakang anus. Kemudian pembalut sebaiknya diganti sehari itu 4-5 kali. Setelah mau mandi, buang air kecil, mau buang air besar itu selalu diganti. Setelah itu mencukur dan merapikan bulu di kemaluannya, karena di situ akan, kalau tidak bersih kan nanti akan timbul jamur, kutu-kutu itu ya, usahakan bersih. Dan nanti akan, kalau tidak bersihkan akan gatal ya Mbak, itu menyebabkan tidak nyaman. Kemudian di sini ada dampaknya apabila tidak melakukan personal hygiene. Dampaknya itu ada 2 faktor Mbak, dampak fisik dan dampak psikososial. Dampak fisiknya nanti akan terjadi infeksi reproduksi, kanker leher rahim, keputihan, dan ini apabila dibiarkan berlarut-larut nanti akan menurunkan kualitas hidup dan terjadi kemanduluan pada Mbak Dinda nggih. Terus dampak psikososial itu akan menjadi masalah berhubungan dengan lingkungan, gangguan kebutuhan kenyamanan dengan lingkungan setempat jadi tidak nyaman apabila tidak menjaga personal hygiene. Dari penjelasan tadi Mbak Dinda ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa sudah paham? Terima kasih.
Semoga konseling personal hygiene ini tadi bermanfaat untuk Mbak Nadia ya, untuk kehidupan sehari-hari supaya Mbak Nadia tetap sehat terjaga. Saya kira konseling saya hari ini cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas kedatangannya.